lagi di Yuzon Talk yang setelah sekian lama nggak ada ya. Sekalian nongol langsung edisi Ramadan nih. Betul. Iya gak Mungkin sih? lu Terus aneh nggak sih kita ada berdua di sini biasanya kan kayak iya, adep-adepan sendiri gitu kita berdua. kita mungkin ngobrolnya mau ala-ala di angkot kali kayak gini. Enggak juga ya? Enggak Ini sih. karena lagi suasana Ramadan, Mm-mm. puasa nggak? Eh, Insya Allah. Aku juga insya Allah. Dan Insya ini Allah. ternyata udah nggak kerasa udah pekan kedua. Mm-mm. Jadi kayak masih ada 2 minggu ke depan. Dan pasti satu hal yang orang mulai tanya ke Mm-mm. teman, ke keluarga. Ya, Mudik gak sih lo? Lu mudik gak? lu dulu deh. Mudik nggak? Gue insya Allah mudik sih. Lu Mudik mudik kemana? gak? Lu kemana mudik? Ke Sumatera Selatan. Oh, Cie. Sumatera. Lu Ibu kotanya apa? ibu kotanya Lampung, bukan Ketahuan Palembang. emang bukan anak IPS. Lu mudik gak? Gua tuh gue tuh sebenarnya udah lama banget nggak mudik Han. Kenapa bukannya gua nggak sayang sama orang tua ya? Sebenarnya itu karena gue tuh paling males kalau ngadepin mudik itu kemacetannya. Ya lu tahu Pasti sendiri sih. ya kan orang berbondong-bondong apa namanya Stuck masuk gitu. dia Ha. stuck dan sebelumnya ya gue jadi agak-agak males gitu ya. Tapi sih walaupun gue dengar ada beberapa solusi yang dilakukan oleh pemerintah untuk bagaimana supaya mudik ini lancar. Harusnya sih gitu sih. Ya. Dan ini sebenarnya hal yang pengen gue dan lu juga harusnya Mm, ngepoin sih. mm. Dan sekarang nih mungkin langsung kita sambut aja Ya, kali ya. ya, Ini ya, ya, kayak ya, narasumber andalan kita. ya. Yang Juru, selalu ada tiap tahun sebelum mudik. juru bicara Kementerian Perhubungan Mbak Adita Irawati. Halo, selamat sore Mbak. Halo. Mana nih Sore Mbak Tio, Adita? Hani, Mbak, apa apa kabar Mbak? kabar? Aku baik, Aku juga sehat. insya Nih Allah makin baik, insya gemuk Allah Mbak. alhamdulillah baik. Mbak Adita gimana Mbak puasanya? Lancar? Aduh, alhamdulillah lancar sampai hari ini. Insya Allah sih seterusnya lancar ya. Amin. Udah hari Tenggorokan agak 11 kalau gatal ya, batuk ya. Aku juga baru sembuh nih itu dari dia batuk. banyak banget yang lagi batuk nih, asli nih. Mbak Dita tiap tahun ditanyain mudik, Bosan nggak? bosen gak sih? Setiap mudik selalu ada dinamika yang berbeda ya. Hmm, Jadi ya tetap challenging sih Hmm, dan nggak bosen. Karena apalagi ini kan bantu orang ya yang mau pada pulang kampung ya. mau mudik. Jadi ya happy-happy aja, asik-asik aja. Sebenarnya tahun ini kan kayak maksudnya gimana ya? Beberapa tahun setelah pandemi itu mereda gitu ya. Pasti trennya selalu ada yang baru dan lain-lain gitu. Cuman kan tahun lalu aja tuh sebenarnya mudik udah mulai normal. iya udah Hmm, normal, orang udah happy lah mudik. hmm. Nah di tahun ini aku tuh ngerasanya kayak apa bedanya ya gitu loh dari tahun lalu. Sebenarnya ada nggak bedanya Mbak? Bedanya kayaknya bakalan lebih banyak ya yang mau melakukan Makin lebih perjalanan. banyak ya. Makin lebih banyak. Jadi bener banget Hani, itu memang setelah pandemik itu nampaknya orang keinginan bepergian tuh kan makin tinggi ya. Nah ini tahun ini mungkin udah kita masuk hampir 1,5 tahun sejak pandemik jadi Iya. endemi kan. Dan dari hasil riset kita tuh melihat potensi pergerakan masyarakat itu naik drastis dibanding tahun lalu ya. Hmm. Tahun lalu itu potensinya 123 juta, tahun ini angkanya 193 juta. Jadi luar 190. biasa gede. Oke. Kita 71,7% dari responden ya yang Hmm. kita sama dengan populasi Indonesia gitu. Jadi ini yang beda ya, akan bakal lebih rame, bakal lebih banyak orang bepergian dan pastinya akan banyak tantangan-tantangan baru gitu ya. Gitu. Jadi itu yang beda. Tiap tahun ada aja yang berbeda ya. Dan ketika udah berlangsung pun kita lihat juga ternyata realisasinya juga kadang-kadang beda lagi dari tahun ke tahun gitu. Nah kalau tahun ini yang membedain tuh dari 193 juta yang mau naik kendaraan umum itu nomor satunya tuh kereta api. Oh. Oke. Biasanya tahun lalu dan tahun-tahun sebelumnya itu favoritnya naik kendaraan roda 4, kendaraan pribadi. Tapi tahun ini bisa orang beralih pengen naik kereta api sama naik bis. Itu nomor satu, nomor dua pilihannya tuh itu. Oke. Nah, masalahnya kan kereta api sama bis kan kapasitasnya juga Terbatas. terbatas ya. Hmm, hmm. Ya, kereta api aja sekarang sampai udah nambah rute, nambah tiket-tiket tambahan, tetap aja tuh nggak ngatasin gitu. Habis. Jadi kita tetap antisipasi nanti kepadatan pasti tetap akan terjadi gitu. Itu sih Oke. kira-kira gitu tahun ini ya. Nah, Kalau berarti kepada kita coba tanyakan dulu yang di ini ya Mbak, yang kereta api yang katanya bakal menjadi favoritnya para pemudik. Ini khususnya di Jawa ya Mbak ya.
Ya, jadi pasti Sumatera akan ya. terjadi, ya akan terjadi penumpukan di stasiun ya Mbak ya, dan mungkin jadwal-jadwalnya itu juga akan lebih terlambat atau gimana mengantisipasi supaya nanti perjalanan tetap Nyaman. nyaman dan Ya. meminimalisir keterlambatan dari Kementerian Perhubungan. Gimana nih Mbak yang soal di Iya. transportasi kereta? Kalau kita bicara kereta api kan operatornya cuma satu ya, cuma Mhm. KAI. Dan KAI juga yang mengoperasikan stasiun, juga mengoperasikan si keretanya itu sendiri. Jadi sebenarnya lebih manageable ya. Nah, Mhm. tetapi memang permasalahannya adalah kapasitasnya udah pasti nggak mungkin bisa menangkap keinginan sekitar ini ya dari riset kita ya, Iya. 39 juta yang mau naik kereta api. Jadi kita 39. tuh, iya, 20,3% lah yang mau naik kereta api itu. Nah, dengan angka sebanyak itu dan ketersediaan seat yang ada di KAI itu memang nggak mungkin ketangkep semua gitu. Jadi tentu yang pasti kita upayakan penambahan kapasitas ya. Jadi kalau dilihat sekarang KAI udah nambah tuh ininya jam-jam perjalanannya, ekstra trip itu ditambah, seatnya juga, frekuensi juga gitu ya. Jadi lebih padat jadwalnya. Nah, tapi sekali lagi pasti juga nggak mungkin bisa nangkep semua tuh sekitar 30-an juta itu. Nah, memang benar Tio, itu potensinya nanti padat tuh pasti di stasiun ya. Nah, makanya jauh-jauh hari kami minta ke KAI nih sebagai yang berinteraksi langsung sama penumpang itu bikin sosialisasi supaya penumpang itu merencanakan perjalanannya sebaik-baiknya gitu. Kalau dia udah tahu jadwal perjalanannya jam berapa, ya sekarang harus kasih spare time lebih panjang gitu supaya nggak datang ke stasiun kena kepadatan terus ngantri dan akhirnya malah ketinggalan kereta. Jadi itu perencanaan perjalanan jauh hari, kemudian juga dikasih tips and tricksnya seperti apa, bawa apa barang kayak gimana, itu harus ada sosialisasi dan edukasi itu dari operator. Kita juga bantu pasti ya dari regulator, tapi karena KAI yang berinteraksi langsung dengan penumpang, ya seperti itu yang kita harapkan mereka lakukan gitu. Kira-kira seperti itu sih kalau kereta api. Relatif lebih manajeble karena berangkatnya semua kan dari stasiun ya. Dan kita bisa prediksi berapa banyak orang akan berangkat dari pembelian tiket gitu. Nah, itu yang sekarang sedang kita siapkan semuanya. Apa sih Mbak kira-kira yang bikin orang tuh lebih milih kereta gitu dibanding pesawat di tahun ini? Apa karena lebih pengen enjoy Ya. perjalanan atau stasiun dekat rumah apa gimana gitu Mbak? Nah, yang pertama nih karena perputaran orang selama mudik itu 56% ada di Pulau Jawa. Ya, 56%. Dari tahun ke tahun tuh sebanyak itu ya. Ya wajar ya karena memang Jawa paling padat kan. Nah, yang namanya infrastruktur kereta api itu di Jawa bisa dibilang udah established banget ya. Di seluruh jalur selatan, utara, yang tengah semuanya tuh udah ada. Bahkan rute-rute yang dulu sempat mati udah diaktifkan lagi gitu. Ditambah yang kedua, ya memang kalau dari sisi harga, mungkin untuk harga pesawat, tiket pesawat sama harga tiket kereta kan relatif lebih lebih murah kereta ya. Nah, yang ketiga, kereta itu aksesnya ada di kota. Semua stasiun kan hampir semua di dalam kota ya. Jadi mungkin akses dari rumah juga lebih gampang. Bandara umumnya kan ada di pinggir gitu. Cobalah di Jakarta kan ada di Cengkareng ya. Sementara stasiun kalau kita bicara Gambir, Jatinegara semua di dalam kota. Jadi secara akses mungkin akan lebih mudah buat mereka. Dan yang keempat, ya ini sekarang jam perjalanannya udah sangat bervariasi ya. Dari pagi sampai malam tuh KAI punya tuh jadwal gitu. Jadi pilihan orang juga makin banyak. Nah, saya pikir karena itu ya, terus ya tentu ditambah memang harus diakui sekarang pelayanan kereta api jauh lebih baik ya. Gitu. Banyak pilihan juga yang kereta-kereta luxury gitu, yang premium kan banyak. Yang ekonomi juga ada. Jadi itu diberi pilihan yang banyak dan makanya masyarakat mungkin cenderung lebih suka ke situ ya. Dan infrastrukturnya juga udah established gitu. Kereta api sold out ya Mbak, bahkan kan kemarin karena memang sudah Oh dibuka iya. dari berapa Iya, sebelum ini. Bahkan ada benar. tambahan kereta lagi nggak menjelang Lebaran nanti Mbak? Ya memang harus dilihat ya, jangan sampai nanti penambahan ini malah akhirnya membuat masalah baru. Tapi Iya. tetap kereta api sih saya lihat juga beberapa kali sudah minta izin perjalanan ke Kemenhub, itu Mhm. penambahannya memang luar biasa ya dan saya Mhm. pikir masih bisa di-manage lah. Kereta itu udah jual tiket udah mungkin sejak berapa ya, 3-4 bulan yang lalu Iya, iya dan betul. itu sold out beneran yang reguler Sebelum ya. tahun baru gitu Mbak udah pada Iya, iya. beli. Ya gitu deh.
Berarti Karena kalau aku mau beli tiket kereta udah nggak bisa gitu sekarang? Nah makanya apakah nanti ada tambahan tiket lagi Mbak jelang nah Lebaran memang nanti? yang penuh itu di periode-periode H-7 sampai H+7 ya. Iya Itu harus balik rata-rata ya. udah full. Memang itu masanya orang pergi-pergi kan tanggal segitu. Iya, iya. Tapi sebelum sama sesudahnya sih relatif masih ada gitu. Oh masih ada. Oke. Tapi nanti kalau memang dibutuhkan penambahan di tanggal-tanggal padat tadi, ya kita akan upayakan ya. Yang penting tadi jangan sampai kepadatan itu mengganggu keselamatan. Karena itu yang paling penting kan, perjalanannya jangan sampai itu tadi ada dampak keselamatan. Oke. Mbak, aku kan nanti rencana malah curhat. Apa? Aku kan nanti rencana insya Allah gitu ya mau mudik ke Palembang dan sempat ada opsi kayak enak deh naik mobil, which is pasti naik ferry juga gitu. Nah kalau untuk via laut gitu tuh gimana Mbak Penanganannya. demand-nya? Ya, benar sih orang-orang Jakarta, orang-orang Jawa yang mau ke Sumatera tuh sekarang lebih banyak milih naik kendaraan pribadi atau naik bis terus lewat nyeberangan ya. Nah itu juga yang bikin memang dari tahun ke tahun kalau mudik yang namanya Pelabuhan Merak itu pasti padat. Gitu. Iya deg-degan. Tapi sekarang ini udah jauh lebih bagus Hani pengaturannya karena tahun lalu tuh masih pembelian tuh masih 50-50 lah antara beli yang online sama beli yang offline atau yang go show. Nah, sebenarnya permasalahan utama pelabuhan itu karena nggak bisa memprediksi jumlah orang atau kendaraan yang mau lewat karena belinya nggak jauh hari atau nggak digital. Nah, sekarang saya dapat info dari dirutnya ASDP pengelola Pelabuhan Merak itu mungkin 97% penumpang itu udah belinya digital. Online, jadi kita bisa prediksi kepadatannya akan kayak apa, jadwal peak hoursnya di mana. Jadi memanage transport lalu lintasnya bersama kepolisian itu jadi lebih mudah. Kita udah bisa memprediksi lah, bisa meramal gitu. Kira-kira di jam berapa bakal padat sehingga di jam-jam itu rekayasa apa yang harus dilakuin. Dan jangan khawatir juga antara bis sama motor sama kendaraan pribadi itu udah dipisah pelabuhannya. Jalurnya jadi gitu yang dipisah. Iya, dipisah buat ya, jadi pelabuhannya ada gitu. 3. Ada Ciwandan, ada Bojonegara, sama ada Merak. Itu masing-masing peruntukannya beda. Merak itu untuk kendaraan sama beberapa kendaraan barang ya, tapi yang tidak terlalu besar. Sementara yang besar-besar banget itu ada di pelabuhan yang berbeda. Gitu. Jadi itu memecah. Ya Mbak ya. Ini evaluasi dari tahun ke tahun kayak gitu dan ada istilahnya delaying zone ya. Jadi orang kalau udah mau masuk pelabuhan mulai padat itu akan diatur oleh polisi untuk ditahan sebentar aja supaya nggak mengular sampai berkilo-kilo gitu. Jadi di beberapa kilo sebelum masuk pelabuhan udah ditahan dulu gitu. Nah itu baru nanti setelah lancar diperjalanin lagi. Gitu sih strategi-strateginya dan tahun lalu sih rasanya terbukti cukup berhasil ya. Mudah-mudahan tahun ini juga gitu. Ya memang kalau yang transportasi seperti kapal laut ataupun kereta api dan pesawat terbang kayaknya tahun lalu pun relatif lancar ya Mbak ya atau aman. Nah ini kan agak PR-nya di darat ya Mbak ya, di tol nih Mbak. Hal yang Tio malesin itu lah Mbak pokoknya. Alasan yang dia nggak mau mudik gitu. Lo pulang kemana ya? Kenapa Mbak? Kalau mudik kemana? Saya ke Surabaya Mbak, Mojokerto. Oh Mojokerto, lumayan ya. Kalau jalan darat lumayan banget tuh. Kan makanya kalau bawa keluarga besar itu kan lebih dari segi bisa bawa mobil kan bisa rame-rame dan cuman kan saya malas itu kan di tol itu kan gitu ya Mbak ya tingkat kepadatannya. Dan saya dengar di tahun ini masih ada belum kepastian apakah masih mengadopsi sistem yang tahun lalu yaitu ganjil genap atau kontraflow Mbak. Ini perlu kayaknya perlu diperjelas Mbak atau perlu ditegaskan. Kita akan pakai sistem yang mana? Hmm. Kontraflow atau ganjil genap? Akan dipakai semua. Akan dipakai semua. Iya, jadi gini. Sebenarnya kan tujuan rekayasa itu tadi ya, memecah atau mengurai kepadatan ya. Itu tujuannya. Jadi di mana itu nanti akan terjadi kepadatan, disitulah sebenarnya rekayasa lalu lintas akan diberlakukan. Nah sekali lagi memang teknologi itu bantu kita banget ya.
Jasa Marga dan juga beberapa operator lain seperti Astra Infra itu sudah mulai punya mesin yang bisa memprediksi pergerakan yang akan terjadi di ruas-ruas jalan tol sebelum itu kejadian gitu. Oke. Jadi udah ada tuh rumusnya tuh, ketika di kilometer sekian padatannya seperti ini, nah apa yang akan terjadi di beberapa titik-titik yang krusial tadi. Itu udah ada tuh mesinnya dan udah kita implementasikan tahun lalu. Jadi yang namanya rekayasa itu memang sudah dijadwalin. Jadi sama pemerintah udah dijadwalin. Tapi pelaksanaannya akan sangat tergantung dari situasi lapangan yang hasil prediksi real time tadi. Gitu ya. Memang yang namanya jadwal sih kita bikin untuk orang bersiap. Tetapi bisa jadi pada saat jamnya masih lowong. Ya udah nggak perlu lagi dong kita kontraflow atau ganjil genap bisa dibuka gitu. Begitu juga saya perjelas dulu sebentar ya Mbak, takutnya ada ini Mbak, saya pengen tanya soal yang berarti ini artinya ganjil genap akan tetap dimulai pada tanggal 5 April Mbak. Nah, udah baca ininya ya, jadwalnya kan? Nah, sekali lagi itu jadwal yang kita persiapkan, yang didesain saat ini. Ini contoh kasusnya Nataru kemarin. Nataru kemarin kita juga gitu ya, di dalam peraturannya katakanlah tanggal 12 itu dimulai. Tetapi ternyata beberapa jam sebelumnya oleh mesinnya Jasa Marga dan oleh kepolisian kok kelihatannya lowong ya. Lowong-lowong aja gitu. Jadi kalau dibikin ganjil genap malah jadi kontraproduktif gitu kan. Ya akhirnya udah deh nggak apa-apa, jalan aja semua, ganjil genap boleh lewat gitu. Ada potensi kayak gitu ya. Jadi memang semua tergantung, makanya di dalam surat keputusan bersama itu ada disclaimer-nya, ini situasional. Situasional dan diskresi polisi. Jadi begitu polisi lihat nggak perlu, ya udah nggak usah, orang lewat aja. Tapi sebaliknya juga gitu, kalau ternyata di luar jadwal terjadi kepadatan, sangat mungkin itu tidak di jadwal yang sudah ditentukan itu dilakukan rekayasa itu. Sekali lagi karena situasional ya. Nah itu, model yang kayak gini tahun lalu kita terapkan sih relatif sangat membantu, meskipun nggak bohong juga ya, masih banyak kepadatan. Tapi at least uraiannya cepat, uraiannya lebih cepat daripada tahun-tahun sebelumnya gitu. Jadi itu ya yang membedakan tahun ini. Terus juga kalau kita cari root cost-nya kan sebenarnya macet itu karena kepadatan di rest area sama kepadatan di pintu tol ketika bayar ya. Itu banyak banget loh masyarakat kita yang ternyata waktu mau nge-tap saldonya nggak ada. Iya. Betul. Udah itu yang namanya ngantri jadi panjang banget. Nah, ini sekarang dari Jasa Marga tuh udah dari kemarin sih dia sosialisasi tuh, please isi deh itu si kartu tol itu, jangan diabaikan karena itu penyebab segala kepadatan ya. Belum lagi kalau ada masalah. Nah makanya memang sekarang akan banyak jemput bola dari operator untuk ngedatengin si mobil-mobil yang masih antrian mungkin berkilo-kilo itu, nanti akan ada yang jemput bola, ada yang naik motor, ada yang jalan, ada yang apa gitu, supaya dia dibantu sebelum nanti masuk ke pintu tolnya. Ya kira-kira kayak gitu sih ya. Jadi ya kalau memang pengen pulang menurut aku go for it. Marahin suruh mudik Mbak, suruh ketemu ibunya. Mbak, tapi benar Mbak, salah satu titik simpul kemacetan itu selain beberapa gerbang tol besar ya Mbak ya, mungkin kalau masuk ke perbatasan Jawa Tengah itu atau Semarang itu kan ada di Kampung, terus juga di sebelum-sebelumnya itu kan memang kepadatan karena memang pusat sebelum dari Jawa Barat ke Jawa Tengah. Betul. Seperti itu ya. Nah, tapi yang jadi permasalahan kedua memang adalah rest area. Ini berbeda dengan gerbang tol yang bisa dijemput bola tadi yang kayak kalau ngetap jadi nggak perlu di gerbang tolnya jadi kita bisa jemput bola. Ini kan beda dengan rest area ya, walaupun sudah dibatasi pengalaman Mbak, walaupun bukan di Lebaran, di Nataru kemarin itu tetap ada yang tidak mengindahkan untuk batas maksimal tertentu rest area, pada akhirnya itu jadi simpul kemacetan juga Mbak. Nah untuk tahun ini gimana Mbak? Iya, ya ini memang ya kalau masalah rest area itu rasanya memang kita semua perlu kerjasama sih.
Kalau dari operator atau dari otoritas yang turun tangan tanpa ada itikat baik dari masyarakat itu emang berat ya. Nah jadi yang pertama sih mau nggak mau akhirnya operator rest area bersama operator jalan tol pastinya itu bikin rekayasa juga di dalam kompleks rest area itu. Misalnya alur masuk dan keluarnya itu bisa aja nanti suatu saat dibalik sedemikian rupa sehingga nanti mengurangi antrian yang ada di bahu jalan ya. Oke, Gitu. betul. Itu buka tutup tuh nanti di situ. Bisa aja pintu masuk jadi pintu keluar itu bisa banget, tergantung nanti dari situasinya ya. Oh, jadi situasional ya Mbak ya? Benar. Terus yang kedua tadi itu juga pembatasan waktu itu kan masih tetap akan diberlakukan 30 menit. Emang bener banget sih itu nggak semua orang juga patuh gitu ya. Nah akhirnya memang ada sedikit pemaksaan gitu. Oke. Petugas bahkan nanti ketika rest areanya belum yang maksimal kapasitas mungkin sudah ditutup gitu supaya dia melaju lagi ke rest area selanjutnya karena kecenderungannya itu penumpang itu ya pelaku perjalanan tuh pengennya di rest area favorit kan yang ada tenan ini ada makanan ini. Itu dia jadi makanan pilihannya maunya di situ masih aku banget ya kalau situasi normal sih oke ya tapi kalau lagi kayak gini rasanya harus to be realistik aja deh gitu. Ditambah juga nanti ada rest area temporary yang darurat. Jadi paling nggak ada toilet, terus ada parkir ya, yang nanti di situ bisa berhenti sebentar ya. Walaupun makanan mungkin kayak food truck atau pop-up store aja gitu. Ya artinya memang nanti rest area ini tetap ada pembatasan 30 menit bahkan kalau memang situasinya sangat padat sekali langsung ditutup ya Mbak ya rest areanya. Oke. Benar. Oke. Ini masih berkaitan sama perjalanan lewat darat nih Mbak Adita. Kan dari tahun lalu sih, itu kan udah rame soal kendaraan listrik gitu ya. Dari Kemenhub ngeliat ada tren di tahun ini nggak sih pemudik tuh pakai mobil listrik gitu lewat tol, terus infrastrukturnya kesiapannya seperti apa gitu dilihat dari SPKLU-nya gitu. Apa mau nambah ya SPKLU Mbak? Tiba-tiba dalam 2 minggu terakhir ngebut. Iya, benar. Jadi memang kecenderungan penggunaan kendaraan listrik ini lumayan meningkat, tapi memang masih di rute-rute yang jaraknya terjangkau. Oh, tidak jauh-jauh, terlalu jauh gitu ya Mbak maksudnya? Ya, Jakarta Bandung itu kayaknya orang udah mulai lebih pede ya. Karena juga di beberapa rest area charging stationnya juga udah mulai banyak gitu. Tapi untuk yang rute-rute mudik yang jauh, termasuk dari Jakarta ke Jawa Tengah, apalagi ke Jawa Timur, kita ngelihat masih belum terlalu meningkat itu penggunaan kendaraan listrik. Meskipun charging station tuh udah ditambah, Jasa Marga malah udah nambah kalau nggak salah 15 titik gitu ya di beberapa rest area. Tapi ya kembali lagi, ketika kita nge-charge kan takes time ya. Ada beberapa charging ngantri banyak. Nah ini yang juga mungkin jadi pertimbangannya para pemudik ya. Mungkin lebih baik pakai kendaraan biasa dulu gitu. Iya betul. Yang jauh-jauh jangan dulu deh. Jangan maksain gitu ya. Kita juga tahun lalu soalnya pengalaman Mbak coba naik mobil listrik dari Jakarta ke Palembang. Itu belum mudik tuh Mbak ya memang ya. Kita waktu itu lagi pengen ngetes aja sih, kayak gimana experience-nya dan tidak disarankan. Ya sempat stuck di Lampung, ada kendala infrastruktur dan lain-lain, tapi we made it ke Palembang lah ya. Iya walaupun. Cuman itu ya pada akhirnya kesimpulannya lah. tidak disarankan ya, seperti kata Mbak Dita tadi. Jauh banget sih itu. Ya memang perlu dicek sih, perlu dicek ya. Iya. Keberadaan charging station kalau mau naik kendaraan listrik supaya nggak kenapa-kenapa. Betul. Ada ini nggak Mbak situasi yang seperti tahun lalu kalau memang padat akhirnya digratiskan di gerbang tol tertentu Mbak? Belum ada rencana sebenarnya ya, karena juga kita melihat penggratisan itu kemarin kan kita coba berlakukan, saya nggak lupa kayaknya malah enggak, yang ada malah waktu itu diskon tarif tol ya. Oh ya diskon ya Mbak ya. Ya tapi itu pun sebenarnya untuk tanda kutip ya mensiasati agar masyarakat itu mau pergi di tanggal-tanggal tertentu sebelum puncak itu ya.
tahun lalu itu kan kalau nggak salah momentumnya ada beberapa tuh. Iya. Jadi puncaknya ada beberapa karena tanggal-tanggalnya juga beda. Tahun ini itu sepertinya sama nih dan libur Oke. bersamanya, cuti bersamanya kan rata tuh 10 hari ya. Dan kita punya puncak itu kalau dari hasil riset tuh H-2 orang mau mudik. Baliknya H+3. Jadi, tapi kalau lihat angkanya sejak H-7 tuh udah banyak yang mau pergi. Jadi terus meningkat sampai H-2, terus turun lagi sampai hari H, baru baliknya di H+3. Nah, melihat situasi itu sepertinya penerapan diskon itu juga kayaknya kurang optimal ya, kurang efektif. Jadi sampai sekarang sih sebenarnya belum ada rencana. Tapi tentu ini nanti akan sangat tergantung kepada Kementerian PUPR ya, karena kan Iya, iya, otoritas iya. kontrol itu Bisa, ada di betul, PUPR. betul. Oh jadi sebenarnya kalau diskon tol itu tuh apa namanya biasanya di set emang pas di luar Puncak. iya hari-hari prediksi yang high peaknya gitu ya Mbak ya, kalaupun misalnya memang ada. Ya, tahun lalu kita terapkan diskon itu di tanggal-tanggal yang agak jauh dari puncak-puncak untuk bisa memecah gitu. Sebagai apa ya, insentif untuk orang yang mau Iya. pergi duluan gitu loh. Jadi nggak numpuk tuh di tanggal-tanggal yang padat ya. Tahun lalu kita terapkan, ya relatif cukup berhasil, tapi kan agak beda ya polanya sama tahun ini gitu. Iya. Maksudnya apa namanya, momentumnya agak beda tanggal-tanggalnya gitu ya. Tahun ini benar-benar yang puncaknya itu cuma satu. Tahun lalu dari riset puncaknya ada beberapa. Nah disitulah akhirnya kita bisa kasih insentif orang untuk yuk pergi duluan deh supaya lo nggak padat nanti di tanggal-tanggal puncaknya. Jadi tahun ini belum ada rencana, Belum ada tapi rencana ya. sekali lagi keputusannya nanti ada di Kementerian PUPR gitu. Mudah-mudahan ada ya Mbak ya. Karena anak sekolah libur tanggal 30 loh Mbak. Siapa tahu mereka Iya benar. datang, Itu ya juga kan? yang mungkin bikin jadi meningkat cukup tajam karena anak-anak sekolah ya pada Iya. libur ya. Pas Betul. barengan banget ya. Kalau ada diskon, kalau lu mau mudik nggak? Ya kan berarti Kayaknya sebelum nggak anak gua juga. duluan. Alasan Bapaknya mulu mah Mbak, tetap alasan mulu kerja. dia. Lanjut. Mbak, motor Mbak, masih ada imbauan untuk tidak mudik menggunakan motor, tapi kayaknya Iya. ngelihat dari trennya naik kereta dan ini kayaknya motor udah bisa dikendalikan ya Mbak ya. Apalagi juga masih ada ini nggak sih Mbak program mudikin ngangkut barang motor itu. Ada. Tapi tetap diimbau ya untuk tidak Tetap mudik. ya, yang namanya motor tuh sebenarnya kan memang tidak dirancang untuk perjalanan jauh ya, kecuali motor-motor besar gitu ya. Tapi yang banyak digunakan masyarakat kan motor-motor biasa kan, Ya, yang motor sudah bebek. untuk perjalanan di dalam kota gitu. Jadi yang pertama memang untuk soal safety itu motor memang sebenarnya tidak memenuhi safety untuk perjalanan jauh ya. Ini terbukti dari data kepolisian itu kecelakaan tertinggi itu justru ada di roda 2, baik itu di masa normal maupun ketika peak season kayak lebaran gini. Terus yang kedua, ini juga kan apa namanya, cenderung orang kalau mudik tuh bawa barang banyak ya. Iya. Itu terus jadinya motornya extension gitu. Jadi Iya benar. Kurang balance. terus yang naik jadi berapa orang, nah itu kan bahaya banget ya, Iya. bahaya banget. Belum lagi perjalanan jauh, kadang kita lihat anak kecil Iya. panas-panasin gitu ya di pangku Capek ya. capek banget, dan buat pengemudi udah jelas deh itu pasti melelahkan. Makanya kita pasti tetap ada himbauan tidak mudik pakai motor. Tapi juga pastinya kita berusaha bantu tadi ya, ada juga mudik untuk motor gratis. Jadi ada kereta, ada laut, ada bis. Itu orangnya naik bis, orangnya naik kereta, orangnya naik kapal. Si motor itu juga diangkut, kalau untuk darat itu diangkut pakai truk. Kalau naik kereta api diangkutnya pakai kereta api. Kalau naik kapal diangkutnya naik kapal gitu. Ada, kita nyiapin 83 ribuan slot sih. Dan masih buka ada. Mbak, masih buka ya. Masih. Kalau mau ini daftar kemana Mbak tuh berarti? Tertarik Mbak dia Mbak. Enggak. Jangan-jangan dia mau naik. Jadi kalau untuk darat itu masuk ke aplikasi namanya Mitra Darat. Nah, di situ nanti keterangannya ada, pendaftaran juga ada di situ. Kalau kereta api nanti masuk aja ke Instagramnya Direktorat Jenderal Perkeretaapian. Nanti linknya ada di situ. Laut juga sama, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut ada di situ semuanya. Masih dibuka. Jadi, berarti ya Mbak ya? Masih dibuka. Dan kita kalau nanti memang penuh, kita akan bisa aja nanti nambah slotnya. Tergantung nanti gimana realisasinya ya.
Itu ke sepanjang titik Jawa sampai Jawa Timur kah? Ya, rutenya sekarang udah lumayan sampai ke ujung-ujung ya. Dulu Oh, kan sampai cuma sampai Sumatera Jawa juga. Tengah, sekarang Jawa Timur, sebagian ada juga ke Sumatera Hmm. untuk yang bis ya. Terus kalau kapal laut itu memang hanya ke Semarang sama Surabaya karena yang punya pelabuhan kan cuma itu ya gitu. Jadi lumayan sih cukup bantu sebenarnya dan animonya juga bagus. Ditambah sekarang kan banyak juga yang ngadain ya BUMN juga bikin, Ya. terus perusahaan swasta bikin, kementerian-kementerian juga bikin. Jadi mudah-mudahan bantu lah dan ngurangin penggunaan motor tadi. Berarti sebenarnya untuk mudik pakai motor nih lebih ke imbauan aja ya Mbak, bukan berarti langsung dilarang Nggak dilarang mudik ya. pakai motor gitu ya, cuman imbauan aja gitu. Iya kan memang sebenarnya namanya motor sekali lagi itu nggak dirancang untuk itu. Tetapi kita memang tidak bisa melarang. Karena tidak ada ketentuan juga untuk melarang orang menggunakan ini untuk perjalanan jauh atau untuk mudik. Jadi yang ada ya kita himbau gitu. Ya dengan tadi edukasi-edukasi ya dan juga tadi penyediaan mudik gratis. Paling untuk ini aja sih aku masih agak kepo dan biar lebih memperjelas aja sih Mbak, kalau misalnya emang ada pemudik motor ya dia nekat lah gitu naik motor, ngerasa oh bisa lah nih gue ke Bandung gitu, yang ngerasa nggak terlalu jauh lah gitu. Tapi untuk batasan pembawaan barang gitu, itu tuh sebanyak apa sih Mbak? Dan ada denda beneran gak sih untuk kelebihan Ditilang bawaan paling ya Pak gitu? ya sama polisi ya Mbak Itu ya. tuh Paling ya. Iya. batasannya tuh sebanyak apa gitu? Ya sekali lagi tadi yang aku bilang dalam kondisi normal pun motor kan hanya untuk berdua ya. Iya. Satu pengemudi, satu penumpang. Ya kalau lebih dari itu sebenarnya udah melakukan pelanggaran. Kemudian juga kalau barang, tadi sebenarnya kan juga nggak ada tuh motor boleh ditambah-tambah pakai papan atau pakai apa gitu. Itu kan nggak boleh juga. Jadi melebihi dimensi dari yang ditentukan. Itu juga melanggar. Ada ketentuannya dan kalau udah kayak gitu sih ini termasuk pelanggaran lalu lintas dan ini nanti polisi yang akan melakukan penindakan. Tilang sih biasanya. Tilang ya. Jadi tapi balik lagi ya, mungkin orang bilang biasalah tilang namanya polisi kayak gini gitu. Balik lagi ini sebenarnya masalahnya ujungnya ke keselamatan sih. Yeah. Jadi mudah-mudahan ini lebih disadari oleh masyarakat ya, bukan sekedar takut ditilang, tapi efek pada keselamatan itu loh yang harusnya jadi pertimbangan. Mbak, ini mungkin pertanyaan ke Kementerian PUPR ya Mbak, tapi nggak apa-apa lah keadaan di sini Mbak Dita mungkin bisa jawab. Untuk tol-tol fungsional yang separuh jalan atau yang ya kayak tahun lalu kan di Nataru kemarin kan ada tol Jogja Semarang Jogja ya Solo. Jogja Solo ya kan Jogja. fungsional dibuka ya. Nah, apakah nanti juga seperti biasa ada tol-tol fungsional yang dibuka dan sudah ada prediksi akan kapan dibuka atau memang tetap lagi sifatnya situasional atau gimana Mbak? Ya, memang benar akan ada tol fungsional yang itu operasinya sih hanya dari jam 6 sampai jam 5 sore. Karena biasanya fungsional ini kan belum dilengkapi dengan lampu jalan ya. Marka jalan juga belum lengkap ya Mbak ya? Betul, jadi kita upayakan jangan sampai itu istilahnya justru ada dampak soal keselamatan ya pada masyarakat. Jadi yang akan dilakukan nanti yang saya dapat informasinya tol Solo Jogja itu akan ditambah sekitar 23 kilo fungsionalnya. Lumayan tuh. Jadi keluar dari Klaten. Kalau waktu itu kan banget kan. Dekat ke ininya lebih dekat lagi ya Mbak. Udah lebih dekat lagi ke Jogja. Itu nanti bisa dipakai ya Solo ke Jogja. Ada beberapa lagi di Jawa Barat. Mohon maaf saya nggak hafal, tapi kira-kira ada di beberapa titik yang dari Bandung ada alternatif nanti ke kalau nggak salah sampai ke Bogor gitu ya. Ada namanya. Iya. Nah, itu juga fungsional gitu. Beberapa juga nanti ada di Sumatera. Nanti datanya mungkin bisa ada di Jasa Marga atau di Kementerian PUPR ya, Badan Pengelola Jalan Tol pasti nanti akan mengumumkan. Jadi ini memang biasanya seperti itu sih. Ada fungsional yang bisa dilalui, tapi dengan catatan jam operasionalnya juga nggak bisa gelap ya. Sampai tertentu aja ya, dan karena memang namanya fungsional kan belum lengkap ya Mbak ya. Tapi tetap akan dibuka untuk Solo dan Jogja hingga dibukanya sampai ke Klaten ya Mbak ya. Ya makin dekat ke Jogja tuh
kalau mau Makin. dari lewat tol tuh. Udah ke Jogja ya. Oke. Salah sambung ya. Itu juga lu dari Jogja lurus lagi lah ke Mojokerto lah. Iya. Lagi-lagi. Sebenarnya kalau dari sungkem sama emak. apa Salatiga ke sana mah relatif lebih lancar sih Mbak ya. Kan karena biasanya kepadatan itu kan dari Jawa Barat ke Jawa Tengah, baru dari Jawa Tengah itu kan kepecah ke Betul. Jawa Timur. Sebenarnya nggak terlalu padatnya di situ. Bener banget sih kalau kita lihat yang namanya Jakarta Cikampek, terus Cipali, masuk ke Kali Kangkung Semarang, itu memang yang pusat padatnya. Begitu udah keluar dari Semarang, ini biasanya orang kepecah karena ada yang lewat selatan, ada yang lewat utara, Betul. kelewatan kan. Jadi udah mecah tuh gitu. Makanya aku bilang tadi Salatiga bener karena dia udah kepecah kan sama jalur utara gitu. Nah, tapi memang sekarang ada tambahan satu PR nih, Yo sama Hani. Itu tol Cisumdawu yang dari Bandung mau masuk Cipali. Iya. Nah, sekarang udah nggak fungsional. Tahun lalu masih fungsional, sekarang udah operasional. Ini kemungkinan juga akan terjadi bottlenecking itu di situ. Nah, dari Bandung orang kan biasanya harus lewat mana tuh muter-muter dulu kan. Oh iya, ke Sekarang bisa lewat apa namanya? Purbalenyi terus masuk ke ya, Purwakarta itu ya Mbak ya. Terus baru ke ini kan sekarang langsung tembus ke sekarang Cipali. langsung ya. Berarti Benar. nanti akan ada bottleneck di tol masuk ke Cipali ya Mbak ya apa? Betul. Nah, kemarin sudah ditinjau ya sama Pak Menhub juga, sama PUPR kita udah meninjau dan sama Kakor Lantas juga. Jadi nanti akan ada beberapa strategi lah. Yang tadi istilahnya delaying zone, mungkin ada ditahan dulu sebentar di mana gitu supaya nggak tumpuk semua di jalan keluarnya itu gitu. Karena itu potensi banget sih. Tapi tetap dibuka kan, maksudnya walaupun bukan ini, maksudnya dibuka. Supaya ini tetap dibalikin ke jalur normal dulu ke ini tetap dibuka tapi ya Mbak ya. Tetap dibuka. Jadi cuma ya tadi mungkin ada strategi nahan-nahan dulu ya di kilometer tertentu sampai nanti ketika sudah agak terurai dilanjutkan. Baru ganti-gantian lah istilahnya ya Mbak ya. Kalau untuk apa namanya standar safety kendaraan yang jumbo-jumbo gitu Mbak, kayak truk, bus itu selama mudik tuh gimana sih? Dilarang ya berarti truknya Mbak? Truk dilarang ya? Dilarang. Jadi kalau standar safety itu sebenarnya di dalam kondisi apapun tuh sama ya. Yang jelas kan kalau kendaraan ada apa namanya loading yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Makanya ada istilah over dimension overloading kan atau odol. Nah, itu sebenarnya dilarang. Karena dia badannya lebih gede daripada ukuran pabrikannya. Terus secara kapasitasnya dia tambahin lebih besar daripada kapasitas yang seharusnya bisa ditampung. Makanya banyak kejadian kan, mungkin udah lihat juga ya kalian ya. Kadang di jalan tol ada yang ketimpa saking dia udah nggak imbang. Terus udah gitu juga barang-barangnya sampai berjatuhan karena terlalu berat gitu ya. Packagingnya nggak bagus. Itu sebenarnya kendaraan-kendaraan odol tadi. Makanya dalam kondisi apapun sebenarnya itu nggak boleh gitu. Ya, tapi kita nggak nutup mata juga sih banyak komoditas yang sekarang ini kan berusaha menekan harga dengan menambah volumenya sebanyak-banyaknya gitu. Itu yang pertama. Jadi sebenarnya itu nggak boleh. Ada dimension dan loaded yang sudah ditetapkan. Nah, yang kedua, selama mudik itu memang akan ada pembatasan kendaraan barang. Itu juga sama mulai tanggal 5 sampai tanggal kalau nggak salah aku lupa, H+5 lah kira-kira. Itu dibatasi untuk truk yang sumbu 3. Sumbu 3 itu yang gede banget ya, gede banget. Kalau sumbu 2 yang relatif lebih kecil itu masih boleh. Nah, walaupun komoditas biasanya kan non sembako dan BBM gitu kan yang dibatasi sekarang. Nah, yang dibatasin adalah kendaraan-kendaraan yang tidak mengangkut barang yang dikecualikan. Jadi barang dikecualikan itu benar sembako, bahan bakar minyak, kemudian uang hantaran ya, hantaran uang, kemudian gas dan sebagainya. Pokoknya barang-barang mendasar lah. Ya maksudnya di luar itu masih dibatasi ya, atau dilarang dan dibatasi ya Mbak ya, di luar jenis kendaraan. Di luar itu ya. Dia hanya boleh diangkut pakai kendaraan sumbu kecil. Oh, oke. Boleh tetap jalan tapi tetap hanya sumbu 2. Oke. Ya. Sumbu 3 itu yang nggak boleh sama sekali untuk barang-barang yang tidak dikecualikan tadi. Kalau untuk bis tadi gimana Mbak? Maksudnya kan pasti banyak juga, misalnya kayak program mudik gratis segala macam juga. Ada uji kelayakan nggak sih Mbak? Tapi sebelum saya kayak ini harusnya uji kelayakan itu wajib sebenarnya. Terus KIR, kalian tahu KIR kan? Itu sebenarnya juga wajib.
Tapi memang tanggung jawab KIR itu ada di pemerintah daerah, ada di dinas perhubungan di daerah. Kadang-kadang mereka juga abai gitu loh. Bis-bisnya karena mungkin terlalu banyak yang operasi, akhirnya KIR-nya suka nggak dicek, mati kan KIR-nya. Terus kalau KIR mati ya otomatis sebenarnya ada beberapa komponen yang pasti nggak diinspeksi gitu loh. Dan itu seperti kualitas rem gitu ya. Kemudian juga ya macam-macam lah komponen kendaraan bis yang lain gitu. Itu yang pertama. Nah, yang kedua di dalam mudik ini memang kita udah kumpulin asosiasi ya sama pemerintah daerah. Itu udah keluar surat edaran untuk betul-betul menginspeksi khususnya bis pariwisata. Bis pariwisata ini biasanya bis-bis yang bisa disewa kapan aja, pengemudinya bisa siapa aja, yang selain bisnya bisa jadi tidak dikir, yang kedua pengemudinya itu nggak familiar sama rutenya, karena dia kan bukan pengemudi yang rute reguler ya. Ya, nah itu sebenarnya kenapa suka kejadian bis pariwisata itu kecelakaan, setelah kita usut itu ternyata satu, bisnya mati gearnya. Yang kedua, pengemudinya nggak menguasai medan. Jadi kapan belok kiri kanan, kapan ngerem, kapan harus ngegas tuh kadang mereka nggak punya feeling gitu. Aku malah baru tahu itu pengemudi bis pariwisata bisa siapa aja. Aku baru tahu sih. Ya karena kan bukan siapa aja dalam arti dia yang biasa di terminal. Iya, tapi rutenya bisa jadi bukan rute yang familiar dia lewatin gitu kan. Ini kan agak bahaya ya, karena kalau kita bicara daerah pariwisata tuh kan kadang-kadang ya you know lah ya, ininya rutenya kan unik gitu. Tajam. Kelok-kelok lah, ada jurang lah, ada apa. Betul. Itu yang kita tekankan, jangan sampailah kejadian lagi, apalagi di peak season kayak gini ya. Mbak Dita, ini kan tadi balik lagi ke kendaraan yang jadi primadona ya, kereta. Dan dari beberapa bulan lalu kan Wus nih jadi tren banget ya, kayak orang-orang pengen nyobain, terus ya biar mempersingkat durasi juga ke Bandung dan sekitarnya. Di musim mudik ini Wus gimana sih? Demandnya tinggi banget. Akan ada penambahan nggak Mbak nanti Mbak untuk jadwal? Dari KCIC sebagai operatornya sih mereka memang punya rencana untuk menambah ya. Karena kalau dilihat dari riset juga itu memang animo untuk naik Wush khususnya yang ke Bandung, Jakarta Bandung maupun sebaliknya itu lumayan tinggi. Jadi mereka memang rencana untuk menambah, mungkin bisa jadi sekitar 25% sampai 50% dari kapasitas yang ada. Yaitu caranya nambah jam, terus bisa jadi juga nambah rangkaian. Itu sangat dimungkinkan gitu ya. Dan kalau kita lihat sih, kita di Kemenhub sebagai regulator dan sebagai pengawas juga ngelihat ini getting better and better ya. Dari sisi kualitas layanan maupun juga dari demand penumpang itu ketemu lah di situ gitu. Dan ini juga kelihatan sudah mulai jadi semacam kebutuhan gitu, khususnya buat penumpang yang perjalanannya tuh one day trip gitu loh. Jadi dia orang-orang kantor gitu ya, yang memang ada acara di Bandung cuma setengah hari terus langsung balik. Gitu juga. Terus ada juga yang memang seperti wisata one day trip aja gitu, itu banyak banget yang kayak gitu. Iya. Jadi kayaknya pas hari H Lebaran dan H plus Lebaran Wus bakal padat tuh Mbak, karena kan deket Jakarta Bandung sekarang. Exactly, betul. Iya, itu juga sudah diprediksi juga sama teman-teman KCIC sih, dan mereka lagi bikin persiapan juga. Kayak tiba-tiba kangen cuanki Bandung, kayak boleh nih kita naik Wus. Iya, maksudnya kan nggak harus jauh-jauh hari kan kalau yang bukan warga Bandung. Oke. Benar. Terakhir Mbak, tips buat para pemudik yang ingin mudik dan akan mudik seperti saya, pengen mudik tapi masih galau. Tips supaya aman Mbak, terakhir buat teman-teman users. Iya. Ya kita sepakat tadi ya, yang sebenarnya paling menantang kan kalau kita pakai kendaraan pribadi ya. Dan menghadapi potensi kepadatan gitu. Kalau kendaraan umum, transportasi umum sih relatif karena berangkatnya juga dari satu tempat, terus juga ada operator, itu relatif lebih manageable lah. Mungkin yang itu tadi, kalau menggunakan kendaraan pribadi, saya rasa sih dari awal pastikan benar itu si kendaraan udah dalam kondisi yang paling prima ya. Karena potensinya kan kalau padat, macet, ya mobil diuji kan di situ ya, kualitas mesin dan sebagainya. Belum lagi cuaca.
Sekarang ini di beberapa jalan-jalan utama kan ada genangan, ada banjir. Nah, Iya. ini juga yang harus diantisipasi dengan kendaraan yang juga prima gitu. Jangan sampai sedikit-sedikit terus terganggu dan mogok gitu. Apalagi di jalan tol lagi mogoknya, masalah banget itu. Iya. Itu yang pertama. Jadi kendaraan pastiin deh dari Dipersiapkan. sekarang udah. Terus yang kedua itu juga nanti pengemudi mesti bersiap juga. Ya kalau memang jaraknya jauh, sebaiknya ada pengemudi pengganti lah gitu. Entah kakak, adik, bapak, atau malah istri, suami sendiri gitu ya. Itu supaya bisa ada pergantian. Karena tadi kalau masuk di tol dan nggak bisa punya akses masuk rest area, ini kan kelelahan pasti terjadi ya. Betul. Bisa jadi supir bisa istirahat. Kalau ada backup kan jadi kita lebih ringan gitu dan lebih selamat Lebih lah aman. untuk gitu ya. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga ini juga tadi karena udah kita bahas nih Yok, bahwa semua situasional kan yang namanya rekayasa. Jadi perlu banget merhatiin informasi yang dikeluarin sama operator jalan tol. Mereka kalau kayak Jasa Marga tuh punya aplikasi ya, namanya Travoy. Itu coba Sorry Mbak, masuk diulang juga Mbak. kan. Travoy, Travoy. Oh, Travoy. Oke. Itu aplikasinya Jasa Marga ya. Jadi semua informasi real time, bahkan CCTV semua tol yang di bawah Bisa Jasa Marga diakses itu ya. Nanti informasi rekayasa yang berganti-ganti tiap jam itu bisa dilihat di situ. Jadi itu tolong ikuti terus beritanya karena perubahan bisa terjadi kapan aja. Jadi perlu banget mereka dapat informasi real time. Nah, terus ya yang keempat tadi sih perencanaan perjalanan dengan baik ya. Di samping juga apa sih sama-sama kita apa ya istilahnya, yuk ini jadiin kerja bareng kita bersama gitu loh. Karena kalau pemerintah udah bikin ketentuan, bikin rekayasa ini segala macam, ya kita sebagai pemudik yang juga yuk kerjasama mematuhi semua ketentuan-ketentuan. Kalau diminta jangan masuk rest area ini ya nurut gitu ya. Nanti bisa tempat lain. Jadi compliance-nya juga ayo kita sama-sama supaya mudiknya lancar dan ya semuanya ceria lah nanti sampai ke tujuan gitu. Iya. Gitu sih kira-kira. Iya Mbak. Jadi pengen mudik nih. Jangan lupa isi bensin sama Ya, isi betul. imani, ya nggak sih? Yang bener kan Mbak Dita? Oh Ya, iya Imani itu itu penting. tambahan benar banget Hani. Imani Supaya apalagi nggak cuma menghambat satu diri kartu sendiri sama lain. sekali tap itu kan nggak bisa diganti-ganti loh. Emang Itu iya ya di semua tol kayak gitu? enggak, tol yang Trans Jawa itu kebanyakan Di beberapa ruas tol yang memang Satu kartu aja. satu ada kartu memang. buat satu Satu kali kartu untuk buat. tap gitu loh. Sama bensin benar harus memperkirakan bensin kapan harus mengisi, kapan ya supaya tiba-tiba di tengah jalan bensin habis, bahaya sekali itu. Betul sekali. Baik Mbak Dita, terima kasih atas bincang-bincangnya, nggak berasa. Mbak Dita mudik nggak? Pertanyaan terakhir nih, Mbak Dita mudik nggak? Kita kan dari tahun ke tahun nontonin orang mudik atau nganterin orang mudik. Malah kerja. Nontonnya dari helikopter loh biasanya. Helikopter view. Enggak, beneran dari helikopter Mbak Dita. Suka ngeliatin ini, gue ngeliat Jadi di nggak mudik ya, Instagram Mbak? story-nya. Nggak mudik ya Mbak? Ya nanti mudiknya kalau semua orang udah pada balik. Iya Mbak, betul begitu. Tim yang telat mudik ya. Yang penting It's okay. terima kasih buat Mbak Dita ya udah Selalu mau berbagi diganggu informasi sama dan kita nih. yang mudiknya selalu belakangan. Dengan senang hati Supaya lah. orang kayak kita Kayak Kayak mau kita mudik iya dengan bisa ini, lancar. terima kasih juga. Dan buat teman-teman juga tadi udah pesan dari Mbak Dita, patuhi semua aturan, selalu update informasi dari apa namanya operator jalan yang memang menggunakan tol gitu ya. Dan Dan tetap tetap well prepare lah Ya, pokoknya well ya prepare, kalau betul. mau mudik. Betul. oke. Terima kasih Mbak Dita Makasih atas banyak Mbak waktunya Dita, sejam sehat terakhir. selalu. Terima kasih, selamat sore Mbak Dita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat semua. Bye. Bye. Closing kan? Ya itu tadi. Itu bukan udah closing ya? Eh, Oke deh. Kita lagi mau ngobrol-ngobrol menunggu kita dari, waktu berbuka Mbak Dita sekalian Irwati. ngabuburit juga nih. Jadi perhatikan tadi seperti yang Mbak Dita bilang untuk selalu cek informasi terupdate soal khusus soal kontraflow, terus juga ganjil genap, terus juga rest area yang ditutup atau enggak Ya. di aplikasi dan media sosialnya Iya. gitu ya. Dan jangan lupa perhatiin kendaraan kita sendiri gitu kayak Iya. seprima apa dan siapin semuanya lah kalau bisa di checklist gitu loh. Oh iya. Kayak iya. apa aja yang udah ready. Oke. Tinggal mudik seperti gue nanti ya. Iya. Kemana mudiknya? Palembang. Gue nitip oleh-oleh khas Palembang, jangan lupa. Insya Allah.
Tanya dong apa? Jika Allah menghendaki. Tanya dong, oleh-olehnya pengen apa yuk? Martabak har. Enggak dong. Enggak tahu kan Bika dia. Ambon. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Userners. Bye. Assalamualaikum.